Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganti-ganti. Aduh. Jumpa lagi ganti-ganti sama Sope baper di Iko Berita entah apa-apa. Tapi Sope masih dewean nih ganti-ganti karena Wak Lasa sedang tidak bersedia sepertinya. Oh, tidak dong. Lagi ada urusan kayaknya, Wak. Oke, tidak apa-apa, Wak. Selama nih Sope ninggalin dia sekarang kayak gitu, cowok tidak mau kalah memang. Ya udahlah, ganti-ganti Sope bakalan bawain berita, 7 berita kayak biasa untuk ganti-ganti sekalian di Iko Berita entah apa-apa. Ganti-ganti masuk di segmen 1 nih. Ada segmen pelor. Apa di segmen pelor nih? Di berita pertama nih, ada tagih hutang secara brutal dan bawa senjata, tetangga jadi sasaran tembak peluru senapan angin. Nah, kayak mana ceritanya tuh? Tagih hutang yang jadi sasaran tetangga. Tuh, macam mana loh tuh? Jadi ini kejadian di Kota Jambi, seorang pria tertembak gara-gara aksi pengeroyokan sekelompok orang yang tak dikenal. Menagih hutang ke rekannya, ke rekan kosnya. Oh gitulah. Video CCTV pengeroyokan tersebut viral di media sosial. Langsung deh ganti-ganti yo. Berikut beritanya ganti-ganti. Ikulah detik-detik sekelompok pemuda yang melakukan pengeroyokan di sebuah kos di kawasan Murni, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi. Tampak dalam video tersebut seorang pria dipukul oleh 2 orang sambil mengacungkan senjata tajam. Menelusuri hal tersebut, tim redaksi JEK TV berhasil menemui salah seekor korban bernama Dasim. Dari keterangan korban, pertikaian tersebut disebabkan gara-gara masalah hutang oleh tetangga kosnya bernama Pedro. Saat itu Pedro tak ada di rumah, akibatnya kakaknya pada minggu pukul 20.00 waktu Indonesia Barat menjadi sasaran pelaku. Damsi menjelaskan pelaku menagih utang ke adik temannya itu sebesar Rp200.000. Lantas tak bertemu Pedro dan tak dibayar, pelaku pun memanggil temannya untuk mengeroyok si kakak korban. Damsi yang berada di lantai 2 mendengar keributan hendak menuju ke bawah. Naas sebelum ke bawah, dirinya tertembak senapan angin pelaku. Sementara kakak tetangganya itu mengalami luka memar di bagian rahangnya. Ia mengaku antara pelaku dan adik korban tersebut saling mengenal satu sama lain. Tembak dari bagian kiri. Itu ditembak pakai apa bang? Pakai senapan angin. Itu jam berapa bang? Sekitar jam 8 lah kejadiannya. Pada saat kejadian abang itu di mana dan sedang apa? Lagi di atas. Di atas ini nah. Oke. Itu sedang ngapain bang? Itu lagi di atas nengok yang pas dia nyerang si Leo itu. Bang, pas itu saat sebelum kejadian, sebelum penembakan ada berapa orang bang yang datang tiba-tiba? Yang ku terjengoknya tuh ada 2 orang. Wow. Iya. Sementara Kapolsek Tranepura membenarkan adanya laporan tersebut saat itu kasus tersebut tengah diselidiki oleh polisi. Iqbal, JEK TV, ngabar. Ganti-ganti. Memang yang namanya hutang tuh sensitif ya ganti-ganti. Aduh. Beritanya tentang hutang pula. Jadi Sope ini ada pengalaman nih ganti-ganti beberapa waktu yang lalu pernah minjam online, tapi yang setujuin cuman yang kan dicoba semua tuh. Yang disetujuin cuman yang ini yang ilegal gitu. Cuman masalah yo udah selesai tuh, Sope bayar, habis itu Sope hapus kan. Selanjutnya malahan kayak seminggu ke depannya tuh malah kontak Sope tuh banyak ini loh, banyak yang ngechat kan. Ini apa gitu, nah apa nih. Nah, bingung lah kan udah dibayar kan. Terus Sope cek lagi tuh di aplikasinya di Play Store, karena sudah Sope hapus kan dicari lagi tuh. Udah ada lagi aplikasinya ganti-ganti. Jadi kayak mana? Konsul ada beberapa teman rupanya sama kejadiannya kayak gitu. Dia bilang agak hilang dewek lah karena orang tuh kan nipu pakai data kita gitu. Karena kan itu udah dibayar gitu. Jadi ya ganti-ganti kalau minjam duit tuh ke mak bela. Cuman ya kita di umur sekarang nih kadang minjam duit ke mak tuh pertama takut segan baik, takut jadi beban kan, karena umur sekarang masih beban orang tua kan enak. Kedua yo takut kena marah, duit kau kemana wes selama ini kerja datik juga. Itulah ganti-ganti. Ini ya sampai kayak pengeroyokan brutal dan nominal juga udah besar-besarnya ganti-ganti cuma 200.000 kan. Tapi itu udah bawa-bawa senjata segala macam, dan ini yang lebih parahnya lagi yang jadi sasaran tembaknya malah tetangga. Itu apa ceritanya tuh? Kayak yang ganti-ganti tengok tadi,
Rupanya yang bersangkutan tidak ada di rumah, yang kena kakak korban sama tetangga. Kan dati urusan, duit tidak terbayar, laju masuk penjara ya tak ganti-ganti. Jadi yo baik-baik tidak apa-apa lah. 200.000 tuh tahan-tahan baik kalau memang belum dibalik. Ini memang mungkin lagi tidak ada, ya kan? Tapi ini di kos-kosan nih, kos-kosan mana nih? Ada tidak tadi beritanya ganti-ganti kosan mana? Ada tidak bang? Simak lah dewek ganti-ganti ya. Mohon maaf ganti-ganti nih kameramennya. Kebetulan Sopik baru kenal nih. Namanya siapa bang? Dimas Beck, bukan? Bukan. Nah, nih buntut dari berita pertama nih tadi ganti, kita masuk ke berita kedua. Pelaku penyerangan di Murni itu udah diamankan nih, udah diamankan polisi. Jadi kurang dari 1 kali 24 jam, mantap. Tim Opsnal Satreskrim, sampai selalu susah kalau baca ini nih. Tim Opsnal Satreskrim Polresta Jambi mengamankan pelaku penembakan menggunakan senapan angin. Senapan angin dia kayak mana bang? Senapan angin dia kayak mana? Yang dibawa polisi itu atau yang untuk nembak karo tuh? Iya dah. Nembak tupe itu dah ganti-ganti ya. Jadi nih korban tetangga nih tertembak di mananya? Kayaknya sih tidak apa-apa ganti-ganti. Alhamdulillah tidak ada parah yang sampai harus dirawat sampai segala macam. Di kawasan Murni, Kecamatan Danau Sipin. Jadi sudah diamankan ganti-ganti. Kita tengok dulu beritanya. Tim Tekap Rangkayo Hitam Polresta Jambi berhasil mengamankan Seko di antara pelaku aksi penyerangan yang dilakukan secara brutal di kawasan Murni pada Minggu malam lalu. Pria berinisial TA Iko diamankan pada Senin malam di rumahnya. Hal itu dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polresta Jambi Kompol. Dari tangan pelaku, polisi turut mengamankan seko buah senapan angin dan senjata tajam yang digunakan pelaku. Meskilah diamankan, ia mengatakan kedua belah pihak sebelumnya sepakat berdamai yang ditengahi oleh Polsek Landaipura. Sehingga penyelidikan atas kasus tersebut dihentikan. Akan tetapi guna mengantisipasi kejadian menyita senapan angin dan senjata tajam pelaku. Penyerangan Niko dipicu ketika TA menagih utang. Akan tetapi ketika itu Leo tidak ada di rumahnya. Ia pun berang, akibatnya kakak Leo dan tetangganya menjadi korban. Dimas Sanjaya, Jack TV, ngabari. Tuh, alhamdulillah nih. Udah diamankan kurang dari 1 kali 24 jam. Boleh. Jadi tuh buntutnya kan ke situ. Gara-gara nagih utang 200.000 laju kena penjara kan. Tuh kayak mana lah tuh. Udahlah ganti-ganti. Kita tinggalkan Murni ini ganti-ganti. Ya kan di Murni kan? Ya betul. Kita break dulu ganti-ganti. Kita ketemu lagi di segmen 2. Masih banyak slow. Masih ketemu sama Sopi ya. Tetap di Keberitaan Tak Apa-apa. Masih sama Sopi Baper ganti-ganti. Kita masuk di segmen 2 nih ganti-ganti. Segmen sarapan pagi. Segmen sarapan pagi apa nih? Gado-gado apa? Nih di berita ketiga ganti-ganti ada ayah dan anak jadi pengedar narkoba. Jadi sabu sarapan bubur itu maksudnya. Itu arah kau Bang Iqbal? Arah kau ke situ. Nih yang buat namanya Iqbal ganti-ganti. Ayah dan anak jadi pengedar narkoba, pelaku sulap motornya jadi motor dinas polisi. Nah, buat fitnah nih ganti-ganti. Kan lagi orang ngiranya polisi, ngedar. Nah, seorang ayah dan anak menyulap sepeda motornya menjadi kendaraan dinas polisi untuk bertransaksi narkoba. Hal ini dilakukan untuk mengelabui petugas saat bertransaksi. Tidak bisa juga ketahuan juga kan. Kita tengok berita ganti-ganti. Penasaran motor yang disulapnya itu kayak mana? Tengok ganti-ganti. Raden Hendrianto dan Ari Permana tak berkutik saat diamankan tim Opsnal Direktorat Narkoba Polda Jambi. 2 orang pengedar yang merupakan seorang ayah dan anaknya Iko diringkus di rumahnya di RT 06 Desa Mendalo Laut, Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi pada 20 Agustus lalu. Dalam aksinya, kedua pengedar tersebut memodifikasi motor trailnya menyerupai kendaraan dinas Sabhara untuk mengelabuhi patroli petugas kepolisian. Kendaraan dinas tersebut digunakan untuk menjemput dan mengantarkan narkoba kepada pembeli.
Dari hasil penyelidikan polisi, motor tersebut ternyata juga hasil curian milik kantor kehutanan BPP HP wilayah 5 Palembang yang pernah dilaporkan hilang di Polsek Telanai Pura pada 23 Juli lalu. Tidak hanya itu, kedua tersangka juga turut menyiapkan base camp untuk pesta narkoba. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 5 gram narkotika jenis sabu siap edar. Kalau sudah masuk residivis ya, Erhan. Bukan. Dia orang biasa. Motor ini adalah motor milik kedinasan kehutanan yang terdaftar di SIMAK BNN, terdaftar di KPHP 5 Kanwil 5 Palembang. Kemudian dipinjam oleh Babinsa dan hilang. Nah, kemudian sudah menggunakan cat yang menyerupai, berstiker dan warna cat yang menyerupai dengan motor kedinasan Polri. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan pasal 114 ayat 1 dan atau pasal 112 ayat 1. Contoh pasal 132 ayat 1 Undang-Undang 2009, hukuman minimal 5 tahun kurungan penjara. Dimas Sanjaya, cek. Tuh bajunya juga seragam ya. Seragam polisi juga ya. Motornya tuh bukan motor dia, by the way. Jadi motor tuh juga hasil curian ganti-ganti. Udah lama maling itu ngedar pula kan, agak kenalnya banyak nih ya. Tuh masalahnya nih ayah dan anak kan, kayak mana ya kesannya orang tua yang mengajak anaknya itu kan, kayak mana sih gitu. Ini bawa-bawa ya jadi kayaknya bakalan berlapis gitu. Pertama kan motor tuh juga bukan punya dia pribadi, hasil paling juga. Terus tuh jatuhnya fitnah polisi juga udah ganti-ganti. Nah, sudah tuh ngedar pula. Haji dia nggak tau lah kayak mana nih, berapa tahun bakalan di penjara ganti-ganti. Yang biasanya ayah tuh mendidik anaknya, tengok. Kita nggak usah nyeramahin itulah. Kita lanjut ke segmen berikutnya ganti-ganti. Masih di segmen sarapan pagi, nih ada tukang ojek seludupkan sabu dalam roti ke lapas. Seorang tukang ojek di Bangko dibekuk polisi usai kedapatan hendak menyeludupkan sabu ke dalam lapas kelas 2B Bangko. Pelaku menggunakan modus menyembunyikan sabu tersebut ke dalam roti. Diganti-ganti jangan suzon dulu. Siapa tahu tukang ojek ini cuma ngantar atau memang beliau yang ngedar, kan kita tidak tahu. Kita tengok dulu beritanya ganti-ganti. Ikut dia. Warga Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin tak mengetahui jika paket makanan yang hendak diantarnya ke lapas kelas 2B Bangko berisikan narkotika jenis sabu. Tukang ojek Iko baru mengetahui jika ada narkotika jenis sabu di dalam paket makanan yang dibawa setelah petugas lapas memeriksa. Ada seekor paket sedang narkotika jenis sabu yang disembunyikan di dalam roti. Setelah menemukan narkotika jenis sabu, akhirnya seluruh paket tersebut diperiksa secara teliti oleh petugas lapas. Dan setelah diinterogasi diketahui paket berisikan narkotika jenis sabu tersebut akan diterima napi kasus narkotika bernama Adi Wijaya. Untuk kepentingan penyidikan, napi penerima narkotika langsung diamankan di tempat pengasingan oleh petugas lapas. Dan dari interogasi sementara, narkotika jenis sabu tersebut dipesan dari Provinsi Jambi dan akan digunakan oleh pelaku di dalam lapas kelas 2B Bangko. Ada seorang tukang ojek ya, jadi mengantarkan kiriman ke lapas Bangko. Tukang ojek tersebut bernama Pak Nur. Dari keterangan beliau, barang tersebut titipan dari travel melalui beliau untuk disampaikan kepada warga binaan yang berada di Lapas Bangko. Sementara untuk mendalami kasus tersebut, Polres Merangin tengah menyelidiki dari mana asal narkotika jenis sabu tersebut. Dan untuk pelaku dikenakan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Riko Saputra, Cek TV, ngabari. Tuh kan, untung gak suzon dari awal kan ganti-ganti. Jadi yang tukang ojek nih tadi bukan pelaku menyeludupkan, ya bukan pelaku penyeludupkan. Apa bahasanya bang? Bukan pelaku yang menyeludupkan lah gitu ya. Tapi memang tukang ojeknya tidak tahu apa-apa, disuruh ngantar itu ngantar baik lah gitu. Mungkin tukang ojeknya lain kali lebih ke tidak bisa juga ya, masa ya roti nah disobek-sobeknya dulu apa isi dalamnya kan tidak mungkin juga dah sih. Yo
intinya tukang ojeknya kan tidak terlibat nih ganti-ganti. Rupanya tukang ojek ini dapat dari pengedar tuh katanya trapel loh, dari mobil trapel kayak gitulah, ngantar roti, pesanan roti tuh ke lapas. Kok bisa tahu gitu, nah polisi itu kan udah di dalam roti tuh, tinggal makan tuh, atau masih dibungkus ya? Nggak tahu lah, ganti-ganti nyimak juga tadi berita itu ganti-ganti. Tetap dapat, boleh lah, tetap dapat. Itu kayak mana tuh ya kalau kedapatan kayak gitu tuh, kan dia udah di penjara lagi. Paling disita lah ganti-ganti ya. Dan kan agak diproses lebih lanjutnya, pasti siapa yang ngedar ya, siapa yang ngirimkan gitu kan ganti-ganti ya. Semoga cepat dapat supaya kayak itu lagi. Capek mungkin polisi itu, capek kayak ini terus katanya. Udah ditangkap, agak ado lagi diseludupin. Ya udahlah ganti-ganti yuk. Kita maksud di segmen belum. Masuk berita keempat ganti-ganti. Nak cepat be. Tidak, memang tidak. Kita break dulu ganti-ganti. Kita setelah ini ada segmen 3 ya ganti-ganti. Jangan kemana-mana, tetap di situ. Tetap sama Sopi Baper di Iko Berita Entah Apa. Masih di Keberita Entah Apa sama Sopi Baper ganti-ganti di segmen 3 nih, segmen seseran. Nah, penasaran kan apa dia seseran tuh? Jadi nih masalahnya yang seserannya nih tidak baik nih ganti-ganti kayak di berita kelima nih. Pungli 2 oknum Satpol PP Kota Jambi dipecat. Tuh, oknum Satpol PP yang melakukan pungli. Itu seserannya yuk. Jangan dong. Jadi 2 orang oknum anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi ini diberhentikan secara tidak hormat karena 2 oknum tersebut lantaran terlibat dalam pemungutan liar kepada pedagang saat PPKM yang level 4 kemarin tuh ganti-ganti di Kota Jambi beberapa hari yang lalu tuh. Aduh nih, udahlah kita sama-sama susah, apalagi kan ini yang dipunglinya nih pedagang kaki lima yang waktu itu kan susah untuk jualan kan ganti-ganti, apalagi ini harus dipungli segala macam. Aduh, jadi ya buntut dari itu ya dipecat ganti-ganti. Kita tengok dulu beritanya ganti-ganti. Terbukti terlibat Satpol PP Internal Sapir Kota Jambi mengambil tindakan tegas memberhentikan secara tidak hormat dilakukan pada Senin 30 Juli. Akan tetapi, kedua oknum tersebut tidak hadir sehingga dilakukan secara simbolis pelepasan seragam dinas tersebut. Untuk anggota Satuan Polisi Pamong Praja ini sudah termaktub dalam surat perjanjian kerja tenaga kerja kontrak. Ada beberapa hal yang tidak diperbolehkan dan akan diberhentikan dengan tidak hormat. Salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba dan yang kedua adalah pungutan liar. Dan kita sudah melakukan asesmen kepada tenaga kerja kontrak Satuan Polisi Pamong Praja untuk tidak melakukan hal-hal yang seperti narkoba dan pungut tersebut. Nah, dalam perjalanan ada 2 oknum Satuan Polisi Pamong Praja yang melakukan hal tersebut. Ini bukan hanya sekali tetapi 2 kali. Ini adalah yang kedua kali dan kita langsung melakukan pemanggilan kepada korban, juga melakukan pemeriksaan termasuk juga kepada si pelaku dengan tindak internal dan mereka yang bersangkutan mengakui. Lebih lanjut, Mustari mengatakan kedua oknum itu juga kerap melakukan pungutan liar, menjanjikan kepada masyarakat mengenai pengurusan izin yang nominalnya ditentukan oleh orang kodewe. Untuk mengantisipasi hal serupa, Mustari mengingatkan kepada anggotanya untuk tetap bekerja secara profesional dan humanis dan dirinya tak segan memberikan tindakan tegas mengenai hal-hal yang mencoreng nama institusi. Dimas Sanjaya, Cek TV, Ngabar. Tuh efeknya besar nih ya. Mungkin punglinya tuh tidak seberapa, paling pungli itu berapa biasanya 1.000, tidak mungkin kan macam bayar parkiran 1.000-100.000 lah mungkin. Jadi dipecat kan tidak bagus. Semoga gara-gara kasus ini tidak ada lagi tuh yang namanya pungli-pungli, apalagi ini kan oknum petugas gitu, pasti
dari atasannya ketat segala macam, apa tidak terpikir ke situ yo. Jadi kan ada laporan masuk yo, ujung-ujungnya dipecat. Apalagi ini oknumnya ternyata masih bukan tetap yo, kayak honorer gitu. Jadi mungkin lebih gampang untuk memberhentikan, dan itu diberhentikan secara simbolis, tidak ganti-ganti tadi tuh, karena 2 oknum itu tidak datang ganti-ganti. Ya semoga kedepannya jangan lagi lah, kita tuh sama-sama susah, apalagi PPKM kemarin tuh yang sulit tuh yo pedagang ya kan, kaki limo, kayak yang ya mungkin diancam ke kau agak diangkut segala macam, enak kau setor segala macam, tidak tahu lah kayak mana kejadiannya ganti-ganti ya. Masih tentang seseran nih ganti-ganti dan masih tentang oknum. Jadi di berita ke-6 nih ada oknum polisi dilaporkan ke Mapolda Jambi karena diduga gelapkan uang wajib pajak. Kayak mana ceritanya nih? Jadi seorang oknum polisi ini dilaporkan karena dalam modusnya oknum polisi tersebut mau membantu pengurusan pembayaran pajak kendaraan dengan mudah dan cepat nih ke korban. Namun hingga beberapa hari pajak tersebut tak dibayarkan. Tuh kayak mana tuh ganti-ganti. Jadi yo, kalau bayar pajak tuh jangan nak jalan cepat lah kalau menurut Sope yo. Kan ujung-ujungnya kan penyelewengan kayak gini. Kita tengok dulu beritanya ganti-ganti yo. Ikut yo. Seorang oknum anggota kepolisian dari Satuan Lalu Lintas berinisial DPS dilaporkan oleh seorang wajib pajak ke Mapolda Jambi. Oknum polisi tersebut dilaporkan lantaran diduga melakukan penggelapan duit pajak kendaraan milik pelapor. Kasus itu terkuak usai Jerianto Wago Jelutung Kota Jambi bersama kuasa hukumnya Sergius Bosko Nitung dan rekannya melaporkan kasus penggelapan duit tersebut ke Mapolda Jambi. Kasus itu bermula pada awal Agustus 2021 di mana saat itu pelapor tengah mengantri membayar pajak di Samsat Kota Jambi. Kemudian ia dihampiri oknum anggota polisi yang menawarkan untuk membantu pengurusan pajak kendaraan korban. Dan saat itu korban percaya dengan niat baik polisi tersebut dengan langsung mentransferkan duit sejumlah 3,3 juta rupiah ke rekening terlapor. Namun setelah beberapa hari pembayaran pajak tersebut tak kunjung selesai. Saat ditanyai, terlapor terus memberikan alasan yang terkesan diulur-ulur. Korban pun sudah berusaha untuk menemui terlapor akan tetapi tak berhasil. Puncaknya saat korban menanyakan langsung ke kasih STNK Samsat Kota Jambi. Dokumen STNK yang hendak diurus tersebut sama sekali belum masuk ke pelayanan. Dugaan tidak pidana sesuai pasal 372 penggelapan. Jadi kronologinya adik kita ini Jerianto pada tanggal 5 Agustus 2021 ingin melakukan pembayaran pajak kendaraan roda 4 di Samsat Kota Jambi. Saat itu dihampirin oleh salah satu anggota Polri yang berseragam staf atas mengatakan bahwa mau dibantu atau tidak. Dengan perbincangan akhirnya adik kita ini setuju akan dibantu oleh anggota tersebut, dan setelah dikalkulasikan hitung total biaya yang akan disetor untuk pajak tersebut sebesar 3.300.000. Saat itu juga terlapor langsung memberikan nomor rekening Bank BRI kepada pelapor, dan pelapor langsung transfer saat itu juga. Bang, setelah beberapa saat, Senin menjanjikan tanggal 9, adik kita ini menghubungi anggota tersebut menanyakan tentang pajak dan STNK-nya, akan tetapi pelapor mengatakan sedang sakit. Dihubungi terus, mengatakan bahwa sedang diproses. Dan akhirnya pada tanggal 30 Agustus 2021, pelapor mendatangi Satlantas Samsat untuk melihat berkas apakah sudah dimasukkan atau belum. Akan tetapi sampai kemarin tanggal 30 Agustus 2021 berkas tersebut belum dimasukkan. Makanya pada hari ini tanggal 31 Agustus 2021 kami bersama dengan rekan-rekan sepakat untuk melakukan upaya hukum dan telah membuat laporan polisi di Polda Jambi. Dimas Sanjaya, Cek TV, ngabar. Pokoknya ganti-ganti jangan nak jalan cepat lah. Itu mungkin karena antri ya, kalau bayar pajak itu antri ya. Ya Bang ya. Pernah bayar pajak ada Bang? Mungkin karena antri jadi ya ada yang menawarkan mau dibantu dah gitu, ya udah. Apalagi ini main transfer ke rekening beliau tuh kan harusnya itu dulu lah, apa curiga dulu lah kalau menurut sopir ya. Bang sini Bang, cepatlah sini. Tegak.
aku ngeblank kan. Terpesona. Aku. Ini kayaknya beda dari kasus yang sebelumnya nih, ganti-ganti yang Satpol PP tadi. Ini kayaknya udah sampai dipecat yo, tapi masih dilaporkan ke Mapolda. Kita tengok belah selanjutnya kayak mana tuh, ganti-ganti. Pasti ada sanksinya karena itu kan penggelapan dana. Apa udah terpikir di polisi itu yo, agak aku dilaporin kayak mana? Ya gak sih? Udah terpikir kalau ya. Jadi ya dilaporin ya pasti ada sanksinya. Mungkin dikiranya udah dapat duitnya itu sudah selesai gitu. Dan itu kalau ditanya jawabannya, yo lagi sakit, yo lagi diurus, lagi proses gitu. Kan nampak modusnya, ujung-ujungnya dilaporin ganti-ganti. Sudahlah ganti-ganti. Sopi nak break dulu ganti-ganti. Janganlah cari seseran kayak tua, Wak. Duit lah banyak ya, Bang. Kita break dulu ganti-ganti, tetap di Ikebri Tanpa Apa-apa. Masih sama Sobat Ganti-Ganti, kita di segmen akhir. Di segmen biasalah lubang. Ini setiap hari kita baca masalah lubang. Ini memang Jambi nih jalanan tuh lah ada ganti-ganti. Nih di berita ketujuh ada truk muatan batu bara terguling di kawasan Bagan Pete. Arus lalu lintas di Jalan Lingkar Barat macet parah. Ada yang lewat situ tidak ganti-ganti. Karena kabar tuh beberapa kilometer tuh macetnya dari Pal 10 nyampe Simpang Rimbo. Ih, lumayan. Ada tak ganti-ganti di situ ganti-ganti. Jadi arus lalu lintas di Jalan Lingkar Barat Kota Jambi itu macet parah karena tunggu dulu. Sejak Sabtu pagi karena adanya truk bermuatan batu bara yang mengalami kecelakaan dan terguling hingga badan truk dan muatan menutupi badan jalan. Truk kan lumayan nih wajar macet dan menyebabkan kemacetan hingga belasan kilometer dari Jack TV ini kemana nih? Belasan kilo. Jauh lah mungkin ganti-ganti. Kita simak dulu ganti-ganti. Kita tengok sejauh apa nih macetnya. Ikut dia. Arus lalu lintas di Jalan Lingkar Barat Kota Jambi Sabtu pagi nyaris lumpuh. Kemacetan parah yang terjadi ini disebabkan adanya truk bermuatan batu bara yang mengalami kecelakaan di kawasan Bagan Pete Kota Jambi. Arus lalu lintas baik dari kawasan Simpang Pal 10 maupun dari arah Simpang Rimbo tertahan akibat badan truk dan muatannya menutupi hampir seluruh badan jalan. Truk muatan batu bara ini diketahui mengalami kecelakaan sekitar pukul 4 pagi usai menghindari lubang di kawasan tersebut. Namun karena muatan yang berat dan kondisi jalan yang sedikit miring, kecelakaan pun tidak dapat terhindarkan. Pukul 5 subuh tadi, di sini sudah mobil itu terbalik. Jadi kami datang di sini antara ada panggilan dari call center 110 bahwa selamat terjadi kecelakaan. Dari datang di sini melakukan pengaturan sehingga mobil dan pengaturan ini sehingga mobil sudah dapat dikedakan kembali. Ini laka tunggal Pak ya? Laka tunggal. Ada korban Pak? Untuk korban tidak ada. Dugaan sementara ngantuk apa gimana Pak? Ini Mungkin penyebabnya sopir mengantuk. Jalan berlubang bisa tadi. Itu memang ada lubang itu. Oke Pak. Pak ini macet parah Pak ya? Lumayan parah dari Simpang Rimbo sampai ke Pal 10. Salah seorang saksi mata menuturkan truk bermuatan batu bara bernomor polisi BH2835XX melaju dari arah Simpang Rimbo menuju Pal 10 dan tepat di lokasi kejadian, truk tersebut menghindari lubang yang berada di jalan menurun sehingga menyebabkan truk tersebut oleng dan terguling akibat muatan yang berat. Kebetulan antara orang penumpang ojek Pak, mobil terbalik kami lihat Pak, itu aja jam 4 subuh tuh. Ya. Jalannya karena berlubang itu Pak. Ini kejadian apa Pak? Mengelakkan lubang dia Pak. Nah, jadi kami di belakang mobil ini kan pas antar orang 40. Itu aja Pak, kami dari informasi dari kami Pak. Hingga Sabtu siang kemacetan parah masih terjadi. Bahkan kemacetan kendaraan sudah mencapai Simpang Pal 10 Kota Baru dan lalu lintas dari arah Simpang Rimbo macet hingga mendekati kawasan Terminal Alam Barajo. Iqbal, Jack TV melaporkan. Tuh. Pas di syuting tuh kayaknya lah mulai itu lah rendah lah. Kok date? Mana macet udah nampak dia. Cuma nampak bekas itu nyobain, bekas truk tergulingnya. Mungkin truknya juga udah dievakuasi tuh ganti-ganti.
karena diduga mengantuk. Ya udah ganti-ganti. Nah ini pelajaran juga nih untuk kita nih, untuk sopir-sopir yang lain juga. Kalau ngantuk tuh yo singgah dulu, mampir dulu. Kalau memang yang lagi apa ya? Sopir tuh nggak ngomong kalau lagi merokok, tapi kok malah nyaranin merokok. Tidak. Maksudnya apa kayak gitu? Kantongin permen itu kayak kopi gitu nah. Itu dulu lah, main HP dulu. Atau tedok dulu sejenak kayaknya tidak apa-apa lah. Pinggir jalan, jangan di tengah, ganti-ganti. Sama yang tidak macet juga. Itulah ganti-ganti yo. Sekali lagi kita ambil baik pelajaran-pelajarannya ganti-ganti dari berita-berita yang sudah Sopik bawain hari ini. Udah 7 berita bang, kurang bang? Sudah nih bang? Sudah nih ganti-ganti. Karena Sopik dewean itu sebentar ganti-ganti. Bentar ya. Tentang macet. Yo, ini salah satunya juga karena lobang katanya. Jalannya berlubang. Balik lagi yo, jalannya harus diperbaiki. Apalagi itu kan jalan lintas, banyak yang melintas. Buktinya tuh sampai macet parah, berarti banyak orang yang lewat situ tuh. Semoga kedepannya itu kan pasti jadi itu kan di survei lah mungkin jalanannya segala macam. Semoga dengan kejadian yang itu jalanannya dibain ganti-ganti. Amin. Udah ganti-ganti. Sampai sini dulu ganti-ganti. Pertemuan kita kali ini ganti-ganti. Minggu depan kita tetap ketemu di Rabu jam 8 malam dan sore Kamis jam 5. Semoga minggu depan Sopik udah berdua ganti-ganti ya. Udah enak nih dewean. Kalau ada penonton bayaran sih tidak masalah. Tolong Jack TV penonton bayaran. Udah enak Sopik tuh dewean terus. Udahlah. Iya, udahlah. Sendirian memang. Itu ganti-ganti berita yang Sopik bawain hari ini. Ambil eloknya, buang tak eloknya, jangan tiru kayak yang nagih hutang brutal, terus penyerangan sama beritanya ganti-ganti. Terus yang ini nyulap motor jadi motor dinas polisi, nyeludupin sabu, datangnya lo ganti-ganti berita, berita entah apa-apa tuh. Oknum dipecat karena pungli, karena pengelapan dana, jalanan rusak, pokoknya nanti yang bagus ya ganti-ganti. Ambil eloknya be, maksudnya ambil pelajarannya, jangan ditiru ya ganti-ganti ya. Oh iya ngomong-ngomong tentang kasus Sopik nih, terkait dengan segmen pertama tadi ganti tentang hutang menghutang tuh tadi. Untuk ganti-ganti yang dihubungi atas nama saya, nomor kontak Sopik yang ada di Sopik, kayak mana sih nomor kontak kalian yang ada di Sopik itu kan biasa dihubungin tuh semuanya. Tolong itu tidak direspon dan langsung diblokir ganti-ganti. Itu Sopik udah konfirmasi juga lewat Instagram. Mungkin ada yang udah ada nengok kali yo. Jadi Sopik sampaikan di sini ganti-ganti yo. Ada enggak kawan aku yang nonton? Yang nonton bukan kawan aku. Yang orang-orang yang dalam beritanya ya nonton berita yakin lah. Ya aku tadi masuk TV. Udahlah ganti-ganti ya, kita jumpa lagi besok-besok. Bye-bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jack TV, oh bang, inspirasi kita, gak salah sebut. Bye-bye.